Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Aditya Nur Rahman, mahasiswa program studi Pendidikan Sejarah Universitas Muhammadiyah Metro, semester 3 dengan nomor pokok mahasiswa 202200002. Di sini saya akan membahas mengenai salah satu masa sejarah yang ada di Indonesia atau masa kolonial penjajahan Belanda, tepatnya pada masa pemerintahan Herman Willem Daendels, yang merupakan ini salah satu pemenuhan tugas mata kuliah Sejarah Indonesia masa kolonial abad 16 sampai 19 dengan dosen pengampu Dr. Anda Hajah Sumiatun MPD. Sebelum kita memulai pembahasan, saya di sini akan bertanya terlebih dahulu. Apakah teman-teman semua tahu Jalan Pantura yang ada di Jawa dan kapan mulai dibangunnya? Dengan terus menonton video ini, kita akan tahu jawabannya. Jadi, pokok pembahasan kita pada kesempatan kali ini adalah ketika Indonesia pada masa penjajahan Prancis, yang salah satu kebijakannya adalah pembangunan Jalan Pantura yang ada di Pulau Jawa. Kenapa dinamakan penjajahan masa Prancis? Memang sebenarnya apakah Indonesia ini pernah dijajah oleh Prancis? Nah, jadi begini ceritanya. Pada akhir abad ke-18 terjadi suatu perubahan besar di Eropa, yaitu revolusi Prancis dan diangkatnya Napoleon Bonaparte sebagai Kaisar Prancis. Napoleon Bonaparte melakukan agresi ke seluruh negeri di penjuru Eropa, termasuk ke negeri Belanda. Kemudian, Belanda jatuh ke tangan Prancis pada tahun 1795. Kemudian, Raja William V selaku kepala pemerintahan negeri Belanda melarikan diri ke Inggris. Segera setelah Belanda jatuh ke tangan Prancis, kemudian Prancis membentuk pemerintahan baru yang diberi nama Republik Batav. Pada tahun 1806, Prancis membubarkan pemerintahan Republik Batav. Kemudian Prancis membentuk pemerintahan kerajaan Belanda. Kemudian Napoleon Bonaparte mengangkat adiknya yaitu Louis Napoleon sebagai Raja Belanda. Nah, sejak saat itu pemerintahan yang berkuasa di Nusantara adalah pemerintahan Belanda Prancis. Kemudian Louis Napoleon menunjuk Herman Willem Daendels sebagai pemimpin di Nusantara ataupun Hindia Belanda. Bahwa kita ketahui bersama bahwasannya Inggris itu merupakan musuh besar Prancis, sehingga Belanda secara tidak langsung juga menjadi musuh Inggris. Oh iya, pada masa ini VOC sudah dibubarkan ya. Kita langsung masuk kepada pembahasan. Herman Willem Daendels merupakan seorang politikus dari Belanda yang pernah menjabat sebagai Gubernur Jenderal Hindia Belanda yang ke-36. Ia dalam memerintah antara kisaran tahun 1808 sampai 1811, yang dimana pada saat itu Belanda sedang dikuasai oleh Prancis. Yang menjadi tugas utama Daendels pada saat itu ialah mempertahankan Pulau Jawa supaya tidak dikuasai ataupun jatuh ke tangan Inggris. Kemudian ia juga harus membenahi kekacauan yang ada di Pulau Jawa yang ditinggalkan oleh VOC. Kemudian ia membuat kebijakan yang semakin menambah penderitaan rakyat. Sebagai pemimpin yang telah ditunjuk oleh pemerintah Republik Batav, Daendels harus memperkuat pertahanan dan juga memperbaiki administrasi pemerintahan serta kehidupan sosial ekonomi di Nusantara, khususnya yang ada di tanah Pulau Jawa. Selama memerintah di Nusantara, banyak sekali kebijakan-kebijakan yang telah ditetapkan oleh Herman Willem Daendels. Yang pertama adalah kebijakan dalam bidang militer dan pertahanan. Yang pertama yaitu membangun jalan dari Anyer sampai Panarukan atau yang sekarang dikenal dengan nama Jalan Pantura. Yang kedua, mendirikan benteng pertahanan. Yang ketiga, membangun pangkalan angkatan laut di ujung Kulon dan Surabaya. Yang keempat, menambah angkatan perang dari 2.000 menjadi 20.000 personel.
Yang kelima, membangun pabrik senjata di Gresik dan Semarang. Selanjutnya, kebijakan pemerintahan Dendles di bidang pemerintahan. Yang pertama, membagi Jawa menjadi 9 prefektur dan 31 kabupaten. Kedua, mengangkat bupati sebagai pegawai pemerintah. Ketiga, membangun kantor pengadilan. Yang keempat, menjadikan kerajaan Banten dan Cirebon masuk ke dalam wilayah jajahan Belanda. Yang kelima, membatasi kekuasaan raja. Selanjutnya, kebijakan pemerintahan Herman Ulian Dendles dalam bidang sosial. Yang pertama yaitu perbudakan dibiarkan berkembang. Kerja rodi untuk membangun jalan anyar sampai Panarukan. Ketiga, membuat jaringan pos distrik dengan menggunakan kuda pos. Dan yang keempat, menghapus upacara penghormatan kepada residen, sunan, dan sultan. Di dalam hukum dan peradilan, Dendles membentuk 3 jenis pengadilan, yaitu untuk orang Eropa, orang Timur asing, dan pribumi. Kemudian, Dendles juga melakukan pemberantasan korupsi tanpa pandang bulu, termasuk pada bangsa Eropa itu sendiri. Akan tetapi, Dendles sendiri juga melakukan korupsi besar-besaran dalam kasus penjualan tanah kepada pihak swasta. Inilah yang mencederai masa kepemimpinan Herman Ulian Dendles di Nusantara. Salah satu peninggalan masa pemerintahan Dendles yang masih bisa kita rasakan saat ini adalah Jalan Raya Pos Anyar sampai Panarukan, atau yang sekarang lebih dikenal dengan nama Jalan Pantura atau Pantai Utara Jawa, yang menghubungkan antara ujung barat Pulau Jawa dengan ujung timur di Pulau Jawa. Tujuan dibangunnya Jalan Raya Pos Anyar Panarukan yaitu untuk mempermudah komunikasi daerah yang dikuasai oleh Dendles di sepanjang Pulau Jawa dan juga sebagai benteng-benteng pertahanan di pantai utara Jawa. Pembangunan yang dilaksanakan dengan sistem kerja paksa membuat rakyat Indonesia semakin menderita dan banyak ribuan rakyat Indonesia yang mengalami sakit dan meninggal dunia. Pada tahun 1811, Louis Napoleon sebagai Raja Belanda akhirnya menarik kembali Herman Ulian Dendles dengan pertimbangan bahwa Dendles sudah berbuat optimal di Nusantara. Penarikan Dendles ke Belanda disertai dengan pengangkatan sebagai panglima perang yang kemudian dikirim ke medan perang di Rusia. Dengan ditariknya Dendles ke negeri Belanda, maka diangkatlah John William Jensen sebagai pengganti Dendles. Namun, Jensen tidak dapat berhasil mempertahankan wilayah-wilayah yang dikuasai Belanda sehingga Inggris dapat merebut dan menguasai wilayah-wilayah tersebut. Dendles meninggalkan Jawa dengan sistem pertahanan yang dirintisnya belum kuat. Akhirnya, John William Jensen tidak kuat menahan gempuran serangan Inggris. Kemudian Belanda dan Prancis terpaksa menandatangani perjanjian yang disebut dengan Kapitulasi Tuntang pada tahun 1811. Adapun yang menjadi isi dari perjanjian Kapitulasi Tuntang tahun 1811 antara lain: 1. Pulau Jawa dan daerah sekitarnya yang dikuasai oleh Belanda diserahkan kepada Inggris. 2. Semua tentara Belanda menjadi tawanan Inggris. 3. Orang-orang Belanda dapat dipekerjakan dalam pemerintahan Inggris. Maka, dengan ditandatanganinya perjanjian Kapitulasi Tuntang tahun 1811 dan John William Jensen menyerah kepada Inggris, maka itu menjadi tanda bahwasanya pemerintahan selanjutnya yang berkuasa di Nusantara adalah pemerintahan Inggris. Demikian yang dapat saya sampaikan terkait dengan materi masa pemerintahan Herman Ulian Dendles. Semoga bisa bermanfaat bagi kita semua. Mohon maaf atas segala kekurangan ataupun kesalahan dalam penyampaian materi, dan terima kasih atas segala perhatiannya. Saya Aditya Nur Rahman, pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.